Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman pemirsa dan teman-teman pengendara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman subscriber dan juga teman-teman viewer tentang berapa putaran setelan ideal pada skru yang ada di sini atau setelan udaranya ya. Skru ini berfungsi untuk membuka dan menutup sistem saluran udara ya. Nanti akan terkoneksi ke sensor yang ada di sini. Di bawahnya ada sensor throttle dan di sini ada sensor udaranya di sini. Ini sangat berpengaruh sekali kepada stabilitas motor teman-teman. Jadi kalau ini setelannya sampai tidak tepat, maka pengapian akan berubah-ubah. Sistem posisinya maksudnya grafik pengapiannya akan naik turun dan motor tidak akan stabil. Atau bahasanya langsamnya tidak enak gitu ya. Saya rasa teman-teman saya mudeng dengan bahasa saya. Ini adalah baut setelan langsam. Di sini teman-teman bisa dicek aja kayak gini. Karena biasanya akan dilakukan pembersihan secara manual atau sendiri. Nah, di sini bautnya harus seperti ini ya. Kita fokuskan dulu. Nah, lubang-lubang yang ada di sini tidak boleh sampai tersumbat kotoran. Kalau motor teman-teman mengalami langsamnya tidak bisa normal, pagi-pagi susah hidup, ataupun buat jalan pelan itu nggak penak, ini mungkin sudah banyak kotoran. Biasanya di lubang-lubang ini mampet ya. Kalau lubang ini mampet jelas sangat berpengaruh, kelangsamannya akan tidak stabil. Lepas saja, caranya kayak gini lepas. Kemudian nanti dilumasi sedikit oli di bagian karetnya ini, dikasih oli ya kalau belum biasa. Setelah dibersihkan, kasih oli sedikit, lalu hanya untuk membasahi silnya saja. Lalu pasang kembali di sini. Nah, hati-hati karena ini bahannya adalah plastik dan tipis sekali. Lalu pasang sampai benar-benar mentok. Nah, mentok ya. Ini mentok. Jangan menggunakan kunci. Kalaupun pakai kunci boleh, tapi hati-hati jangan sampai terlalu kencang. Nanti dol, soalnya bahannya adalah plastik. Ya. Ini dipasang set gini teman-teman, bisa nggak usah bongkar kayak gini, bisa tangan kalian masuk dari sebelah sini, nah ini, atau dari sini teman-teman. Nah dari sini kan kelihatan itu ya, tangan kalian masuk sini bisa, dari sebelah sana juga bisa. Bersihkan sendiri ya. Nah ini setelah diputar kayak gini kan banyak pertanyaan, berapa putaran idealnya sih Mas Bun? Nah, kita akan bereksperimen, ya bukan bereksperimen ya. Kasih lihat ke teman-teman berapa sih putaran paling ideal untuk motor injeksi Honda Beat ini. Kalau hitungan saya begini ya, ini teman-teman ya. Perhatikan di sini kita ukurnya dari garis strip yang ada di sini. Hitungannya begini. Perhatikan baik-baik. Saya akan zoom di sini. Nah, di sini saya zoom. Idealnya berapa? Gini ya. Hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima putaran 180 derajat sama dengan 2,5 putaran 360 derajat ya. 5 putaran 180 derajat itu versinya saya. Kalau versi bulatan total jadinya 2,5 putaran, satu putarannya 360 derajat. Bisa dimengerti di sini. Lalu apakah betul settingan segini sudah sangat ideal atau tidak? Kita bisa menggunakan alat ukur sebagai pembuktiannya. Ya, sebentar ya teman-teman. Di sini kita menggunakan alat pengecek stabilitas langsamnya. Nah, ini kelihatan bor. Kita cek, kemudian kita masuk ke Beat FI 110 ini ya. Kelihatan nggak bro? Kelihatan ya? Enter. Menghubungkan dengan memori ECU. Oke, kontak sudah on.
Di sini ada informasi dan sistem F1. Kelihatan nggak bro? Silo soalnya gini. Kayak gini ya. Lah wis ngene wae. Kita masuk ke data sistem FI-nya di sini. Nah, informasi di sini kelihatan semua datanya. Putaran mesin, temperatur mesin, bukaan gas. Ini kalau teman-teman yang punya alat ini, di sini bukaan gas harus 00 derajat dalam kondisi close. Kemudian di sini titik pengapiannya pada 20 ya derajat kurang sebelum TMA. Pada waktu off kita ngukurnya kayak gitu. Kemudian di sini tegangan akinya 13 volt. Ini bagus, akinya normal. Temperatur mesin segini. Itu untuk sensornya ya. Kemudian bukaan gas di sini 507 pada waktu close. Kemudian pada waktu full open 4300 lebih. Angka toleransinya adalah 43. Mau 4310, 4315 ataupun angka berapa wis. Kalau mungkin bagian ini banyak yang enggak ngeh ya, soalnya tidak semua punya alat. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini apakah putaran baut langsam ini sudah ideal. Kita coba hidupkan motornya. Ya, kita coba hidupkan motornya, perhatikan. Ini motor sudah kita bunyikan. Nah, di sini waktu pengapiannya stabil. Ya, waktu pengapiannya stabil di 9,5. Kalau dicek bisa dengan cara seperti ini. Oke, kita perhatikan di sini waktu pengapian, kita enter. Perhatikan garis merah yang berjalan ini harus lurus terus. Maka dengan seperti ini sistem perputaran mesin sangat stabil atau sangat langsam ya. Jadi mesinnya tidak berbet-berbet, tidak dredeg-dredeg atau hal yang lainnya. Kalau sistem pengapian ini mengalami grafik yang naik terlalu tinggi, turun terlalu rendah, dan terlalu banyak, ini akan menyebabkan kerusakan mesin lebih banyak dalam jangka panjang ya. Ini ada sedikit belum begitu sempurna di sini, tapi sudah lebih baik. Oke, kelihatan tak? Kelihatan nggak? Ya, grafiknya ini berjalan. Oh, masa ora ketok loh. Silo ya. Oh, yang ada sini lah lebih silo, lebih sini. Tolong dipayungi, tolong. Ditutupi inilah. Kelihatan lah ya. Nah, kayaknya kayak umbrella ya, Fred. Kelihatan nggak? Oke, ini di putaran 5 putaran 180 derajat. Angka pengapiannya di sini tetap di angka 8, stabil ya. Kalau grafiknya kayak gini. Ini sedikit saja ada pergeseran pengapian, dia akan kelihatan. Nah loh, lagi center. Oke ya. Nih waktu pengapian. Injektornya di 2627 stabil. Bukan gas tetap di 507. Oke, kita akan coba setelan yang lain ya. Seumpama kita rubah nih
buat teman-teman nih. Umpama kita rubah ini. Ini kan tadi 5 putaran ya. Kita kurangi ya. Kurangi sak-sae. Nah, kurangi segitu seumpama. Motornya tetap bunyi, Bret. Motornya tetap bunyi. Tapi waktu pengapiannya berubah-ubah. Ya. Injektornya juga berubah. Gara-gara setelan anginnya tidak pas. Stok. Banyak sekali kendala yang akan dirasakan. Tuh, waktu pengapiannya kita lihat di sini. Perhatikan grafik pengapiannya. Walaupun secara pendengaran telinga ini motor halus, tapi sebenarnya di mesin dia itu nggak stabil. Nah tuh, kelihatan ya bro. Ini kalau seperti ini terus setiap hari dan setiap waktunya, maka lahar noken as akan cepat mengalami kerusakan karena titik ledak pengapiannya berubah-ubah. Ada naik, ada turun. Kemudian rantai keteng akan lebih cepat rusak karena tekanan ledakannya berbeda-beda. Kemudian area CVT, rumah roller dan slide pace-nya akan lebih cepat mengalami kerusakan. Dalam jangka panjangnya itu seperti itu, hanya gara-gara setel langsam yang tidak sempurna. Ya mas bro. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki alat seperti ini, hati-hati beli alat ini secara online. Ya. Membeli barang secara online, kalian tidak memiliki jaminan panduan penggunaan alat. Jadi kalau teman-teman pengen beli alat seperti ini, bisa hubungi Aniwa Motor Yogyakarta. Pembelian melalui Aniwa Motor akan dipandu secara langsung, dilatih cara menggunakannya secara baik dan benar. Dan siap untuk membantu walaupun pembelian sudah lama. Apabila teman-teman bingung menggunakan alat ini atau menemukan kasus baru, bisa langsung dipandu oleh saudara kita di Aniwa Motor. Jadi walaupun alat ini banyak dijual bebas di pasaran, baik secara online maupun secara langsung, saran saya beli ke Aniwa Motor Jogja saja. Nanti lebih dipandu ya bro ya, gitu kayak gitu. Oke, perhatikan di sini ada beberapa hal yang kalau didengar mesinnya kelihatannya pena iki bro, tapi kalau dirasa lebih seksama, ini motor kurang stabil. Nah, kita akan coba hitung lagi. Kita coba tutup dulu ya teman-teman ya, tutup dulu. Tutup, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 putaran ya. Kita lihat waktu pengapiannya stabil enggak? Waktu pengapian stabil ya. Perhatikan. Kita pantau grafiknya dan perhatikan di sini. Kelihatan ya? 5 putaran 180 derajat atau 2,5 putaran 360 derajat pada putaran idle langsamnya. Ini sudah sangat ideal. Saya menggunakan alat ukur untuk melihat detailnya. Maksudnya kalau hanya didengar dari suara ya kelihatannya wis pena. Tapi apakah benar-benar sudah pena apa belum?
Nah, di sini pengapian sudah sangat lurus sekali. Jadi motor lebih langsam, stabil, tidak endut-endutan gitu loh maksudnya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Untuk teman-teman, di sini putarannya itu 5 putaran, setiap putarannya itu 180 derajat. Kalau yang mau pakai 360 derajat ya 2,5 putaran, kayak gitu saja. Oke, ini adalah setelan ideal untuk motor Honda Beat injeksi. Iki wis stabil. Langsamnya lebih enak. Alat ini untuk membantu kita untuk mengetahui seberapa tepat titik pengapian, setting injeksinya, jumlah anginnya, jumlah bahan bakarnya. Segitu saja dari saya untuk video kali ini, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, berapa putaran idealnya langsam motor pada Beat secara normal. Namun sekali lagi, apabila daya dukung sudah dibikin 5 putaran tapi motor malah mati-mati, maka ada masalah yang lain. Bisa di sensornya ya, bisa di injektornya, bisa di klepnya mengalami kebocoran. Jadi ini patokan secara umum. Kalau teman-teman sudah diputar dalam 5 putaran tapi motor tetap tidak normal, maka ada kendala yang lain. Bisa jadi klepnya bocor, bisa jadi businya kurang bagus, bisa jadi cop businya jelek, bisa jadi sensornya bermasalah. Jadi kontrol secara keseluruhan. Sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat teman-teman Matic Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditunggu video kita selanjutnya. Silahkan like jika suka dengan video-video kita, silahkan dislike jika tidak suka dengan video kita. Silahkan subscribe dan share video kita agar makin banyak teman-teman pengendara yang mendapat pengetahuan dan wawasan. Walaupun cuma sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.